Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 39, Bagian 2. Suara gemerisik daun hijau terdengar dari suatu tempat dan sulur-sulur kuat muncul dari bawah tubuh raksasa Match. Kuah! Gedebok! Gedebok! Sulur-sulur itu tidak mampu mengatasi kekuatan raksasa dan dengan cepat tercabik-cabik, tetapi seiring dengan semakin kuatnya mereka, raksasa tersebut mulai kesulitan merobeknya. Manipulasi logam. Saat sulur-sulur itu semakin keras seperti batu dan gerakan raksasa Mac menjadi lambat, Edna memanggil 3 kumpulan cahaya di atas kepalanya. Kumpulan cahaya kecil yang dipanggil dalam bentuk berlian perlahan-lahan bertambah besar. Z. Ketika kumpulan cahaya itu berkumpul menjadi satu titik, kecerahannya meningkat, dan saat raksasa Mac berhasil melepaskan diri dari sulur-sulur kayu yang keras. Bang! Sebuah sinar cahaya besar ditembakkan, menembus perut raksasa Mac. Wah! Apa itu? Dalam sekejap, segalanya berubah. Hanya dengan 3 mantra gabungan, iblis tingkat menengah terkena pukulan mematikan. Lemah. Namun, luka itu tampaknya tidak mematikan dan iblis itu masih hidup. Saat raksasa Match berteriak dan menyerang ke arahnya, Edna memperluas sulur-sulur tebal ke segala arah dan menaikinya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan lompatan super karena dia bukan seorang kesatria, dia telah melatih staminanya dengan tekun dan berlatih mengendalikan sulur. Sehingga iblis seperti raksasa Matt yang tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh tidak dapat mengejarnya. Cambuk gelombang menggulung. Sambil menaiki sulur-sulur yang bergoyang, Edna menembakkan sinar cahaya. Beberapa cabang tercabik oleh kekuatan raksasa Matt yang besar, dan dia hampir terjatuh beberapa kali. Tetapi akhirnya, iblis yang terluka parah itu tidak bisa bertahan lama dan jatuh akibat serangan terakhir Edna. Pang! Sebuah sinar cahaya tipis menembus leher raksasa Matt. Wah, serius? Seorang siswa tahun pertama? Ya ampun, apakah itu masuk akal? Semua orang terkesima, mulut mereka terbuka lebar. Para pejabat luar dari dunia sihir berulang kali melepas dan mengenakan kacamata mereka, sementara para siswa tahun kedua yang mengejek Edna terdiam. Itu penampilan yang sempurna, pekerjaan yang bagus. Hanwol menyadari bahwa kata-katanya sedikit berlebihan bahkan saat dia berbicara. Namun dia mengatakan yang sebenarnya. Edna berhasil menahan, dan memberikan kerusakan sendirian, sehingga dia berhasil menjalankan perannya dengan baik. Terima kasih. Ketika Edna turun, para siswa tahun pertama menghela napas bersama dan menyanyikan lagu keputusasaan. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan iblis tingkat menengah dengan 5 orang. Itu gila. Para siswa dari kelas F sampai B di tahun pertama diizinkan untuk menyaksikan pertarungan dan mereka dipenuhi keraguan diri dan kekecewaan mengingat kegagalan mereka sendiri. Selanjutnya harap naik. Kelompok berikutnya dengan ragu mendekati panggung, tanpa kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Meskipun mereka berhasil dalam serangan mereka, penampilan mereka kurang mengesankan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Penampilan Edna telah menetapkan standar yang tinggi, meninggalkan sedikit ruang untuk kesalahan. Kelompok 31, naiklah. Edna yang duduk dengan tenang, tiba-tiba mengangkat alisnya ketika mendengar moderator mengumumkan giliran Hong Bion. Mereka awalnya menyelesaikan tugas dengan 6 anggota, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sang barbar Hong Bion tiba-tiba naik dengan Mayu Song. Apa-apaan kombinasi itu? Karena kedua karakter itu tidak ada hubungannya, bahkan dalam novel aslinya, Edna semakin bingung. Saat seekor iblis dipanggil di depan Hong Bion. Begitu identitas iblis itu dikonfirmasi, teriakan kaget terdengar dari sekeliling. Ikan spektral? Ya ampun, itu iblis tingkat menengah khusus. Mereka berani menantang iblis yang sulit dikendalikan. Tunggu, bukankah mereka memiliki elemen yang berlawanan? Ini gila. Beberapa profesor dan penyihir dengan cepat mengambil bagan sihir untuk mencari atribut Hong Bion dan Mayu Song. Banyak tim yang menantang iblis tingkat menengah khusus, tetapi semuanya gagal dan sebagian besar hanya mencoba dengan elemen yang sesuai. Namun, mereka sama sekali mengabaikan keuntungan elemen. Itu adalah upaya yang jelas untuk menyabotase nilai. Tapi, bukankah mereka hanya akan mendapatkan nilai jika berhasil menaklukkannya? Ketika semua orang menyuarakan keraguan, sinyal Li Hanwol untuk memulai diberikan. Pada saat yang sama, ikan spektral melolong dan terbang tinggi ke langit. Iblis itu adalah lawan yang ekstrem dengan tubuh keras, kemampuan mengendalikan air, dan bahkan kekuatan untuk terbang. Namun, ia sangat rentan terhadap sihir es yang menempatkannya pada tingkat 3 dalam skala bahaya. Tanpa itu,
Ia akan setidaknya berada di tingkat 4 atau 5. Mari kita mulai, kata Hong Bion, menghentakkan tongkatnya. Mayushon memutar tongkatnya, yang lebih pendek dari lengan bawahnya, dan mundur. Mengapa kesatria mundur di belakang pendeta? Apa yang terjadi? Gedebuk. Saat para penyihir menyaksikan dengan mata terbuka lebar, Mayushon melakukan lompatan super dan melompat secara diagonal ke udara. Wah! Untuk siswa tahun pertama, dia memiliki lompatan super yang mengesankan. Tapi, dia tidak bisa mencapai iblis hanya dengan itu. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menggunakan lompatan super di udara. Apa yang dia coba lakukan? Seolah ingin cepat menghilangkan keraguan mereka, Mayushon memanggil platform batu persegi di bawah kakinya. Segera setelah itu, pada saat yang tepat dari lompatan tersebut, bola api yang dilemparkan oleh Hong Bion meledak tepat di tempat itu. Karena kedua karakter itu tidak ada hubungannya, bahkan dalam novel aslinya, Edna semakin bingung. Fadli lanjut. Bola api yang dilemparkan oleh Hong Bion meledak tepat di tempat itu, mendorong tubuh Mayushon ke depan sekali lagi. Dia mencapai kecepatan yang luar biasa, menyerupai roket. Dalam jarak maksimal, dia merencanakan untuk melompat 2 kali berturut-turut dan mencapai target sekaligus. Seperti yang mereka duga, Mayushon yang telah mencapai puncak iblis dalam sekejap, memanggil tinju batu raksasa di udara. Itu disebut tinju Titan. Kuong, dampak fisik yang luar biasa menyebabkan cangkang iblis retak dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Mayushon menggunakan keterampilan ikatan bumi untuk mengikat tubuh iblis. Meskipun dia bukan penyihir tipe penindas, dia telah mendapatkan cukup waktu karena iblis itu untuk sementara tidak bisa bergerak. Huaruruk! Mantra sihir Hong Bion, yang bisa disebut sebagai siswa tahun pertama terkuat dalam hal daya serang, sekarang selesai. Sebuah bola api besar yang tampak seperti matahari kecil diluncurkan ke arah iblis itu, dan suara ledakan besar menggema di sekitarnya. Ya ampun! Itu sihir tingkat 3. Sungguh tak dapat dipercaya. Meskipun lapisan lendir ikan spektral memiliki efek menahan sihir beratribut api, itu tidak ada gunanya melawan kekuatan api yang luar biasa. Saat lapisan itu mencair dan kulitnya mulai terbakar, ikan spektral menjerit kesakitan. Namun, lapisan pelindungnya sudah terkelupas, dan dengan cangkangnya juga dikupas oleh kekuatan fisik Mayushon, itu bukan lagi iblis yang mengancam. Dengan bola api Hong Bion meledak di dalam cangkangnya, ikan spektral akhirnya dikalahkan. Ketenangan menyelimuti sesaat. Kemudian, sorak-sorai meledak. Wah, wah! Mereka gila, mahasiswa baru tahun ini benar-benar gila. Mahasiswa baru yang membunuh iblis tingkat menengah sendirian itu mengesankan, tetapi mereka juga bukan main-main. Ya, mereka tampaknya memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan senior itu di kelas S tahun ketiga. Wah, serius, dia memang jenius. Evaluasi kinerja menunjukkan betapa mengesankannya ketika mereka yang memiliki bakat luar biasa juga memiliki semangat bersaing. Setelah evaluasi selesai, Hong Bion melihat sekeliling dan melihat tempat duduk di mana Aisel dan Baek Yusol duduk. Dia hampir bertemu tatapan mereka, tetapi Hong Bion dengan cepat memalingkan kepalanya, menghindari kontak mata. Heh, mereka tidak bisa mengalahkan kita, bukan? Merasa sangat percaya diri, Hong Bion kembali ke tempat duduknya, membusungkan dadanya, dan mengangkat bahunya tinggi-tinggi. Mungkin pengaruh babak sebelumnya belum pudar. Meskipun Baek Yusol dan Aisel telah naik panggung untuk babak berikutnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hong Bion merasa sangat puas dalam situasi itu. Rasa kemenangan yang sempurna. Apapun iblis yang dipilih Baek Yusol, dia tidak akan mampu menunjukkan penampilan sehebat diriku. Tolong panggil 5 iblis. Keheningan menyelimuti area saat permintaan tak terduga dari Baek Yusol terdengar, hingga semua orang di ruangan itu membeku di tempat.